Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor finance. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh Arto. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang di hari ini ditutup di harga 6.100 sama harga penutupan pada hari Senin kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI harusnya mempertahankan supportnya ya. Kalau kita gambar, supportnya ini ada di 6.000 ya. 6.000 sampai 5.900. Ya, ini support minor. Nah, dia harusnya mempertahankan ini. Jadi kalau sampai 6.000 dan 5.900 ini di breakdown ya, arahnya bisa sampai terdekat ke 5.650 sampai 5.600. Juga ini bisa dikatakan double bottom ya. Nih, ini neckline-nya tapi gagal breakout, dan juga bisa dikatakan ini cup and handle. Ini handle-nya ya. Jadi kalau besok atau lusa BBNI bisa kembali ke atas EMA 60-nya garis hitam ini ya. Untuk sekarang garis hitam ini EMA 60-nya ada di 6.190. Kalau mampu breakout ya bisa confirm cup and handle atau double bottom ya. Tapi kalau gagal bertahan dan ternyata koreksi dan jebol support 6.000 ya, bisa dikatakan ini juga double top. Ini top, ini top ya. Kalau ini jebol ya double top atau bahkan triple top ya, ini top lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk BBNI ini juga cukup membingungkan, tapi harga sekarang masih ideal kalau mau disimpan jangka menengah 3-9 bulan ke depan ya. Potensi BBNI masih bisa sampai 7.000 sampai 7.400 sampai 7.600. Kalau kita tarik garisnya 6.700 bisa lah dia 1-2 bulan ke depan ya, targetkan untuk BBNI. Kalau dilihat ya bisa ya, harusnya itu juga menjadi neckline. Kalau mampu breakout dari 6.750 harusnya pelan-pelan BBNI bisa rally. Ini bahkan bisa targetnya 8.000 ya. Nih neckline-nya ada di 8.000 juga. Jadi seperti itu untuk BBNI ya. Sabar, memang tren jangka pendek membosankan untuk sekarang karena pergerakan juga sideways dan di range sempit. Profit nggak bisa lebar, dan juga kalau sudah di dekat resisten harus take profit karena kemungkinan dibawa ke bawah jadi rugi waktu. Mending take profit tapi nggak bisa besar ya minimal di 3-4%. Tapi saya rasa cukup lah, yang penting aman profit dulu ya, daripada naik turun dibawa ya rugi waktu, nggak profit dan bisa malah cut loss ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah profit di 3-5%, manfaatkan aja, take profit dulu atau pasang trailing stop untuk menjaga profit yang ada ya. Seperti itu aja untuk BBNI. Wait and see aja dulu atau nunggu di daerah support, buy on support di daerah 6.000, buy on weakness ya. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang di hari ini ditutup di harga 6.675, naik 0,75%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI didistribusi ya. Walaupun nggak signifikan tapi ya lebih besar distribusinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI hari ini come dead dividend. Jadi nilainya sekitar 220 per lembar saham. Cukup bagus ya. Di harga sekarang ya dapat di 3%. Cukup besar ya. Apakah ada dividend trap? Kalau masalahnya banyak yang takut nih dividend trap. Kalau saya lihat ya maksimal BMRI kalaupun ISG lanjut koreksi ya bisa sampai 6.400 lah koreksinya BMRI. Ya nggak masalah kalaupun harus 3%, yang penting profit dividen kan dapat. Mungkin nggak dia balik dalam waktu dekat? Sangat mungkin BMRI balik dalam waktu dekat karena dividennya juga nggak besar, cuma 3%, itu kecil. Kecuali di atas 5%, di 8% atau di 10% ya bisa dividen trap yang
cukup lama. Jadi seperti itu untuk BMRI ya. Ini juga BMRI masih di dalam uptrend channelnya. Ini channel supportnya juga masih aman ya. Ini kalaupun dia harus mematahkan ya kemungkinan BMRI sideways di range ini. Mungkin nggak jebol 6.450 ini, mungkin aja karena di market nih nggak, mana ada yang nggak mungkin kan, bisa aja ya, tergantung IHSG. Kalau IHSG jebol 6.200 ya bisa jebol juga 6.400 BMRI ya. Jadi seperti itu, BMRI sekarang masih di valuasi murahnya juga, jadi nggak perlu takut juga. Big Bang paling cepat recovery kalau dia harus pun crash. Dan juga target saya BMRI tahun ini 8.000. Saya sudah pasang target 8.000. Yang penting kompim breakout dulu dari 7.000. Kalau sudah bergerak di atas 7.000, 8.000 sangat mudah dicapai oleh BMRI. Seperti itu aja untuk BMRI. Indikator MACD masih membentuk golden cross, garis biru juga sudah di atas 0 lagi. Bar chart di atas 0 masih terbentuk, volume saat koreksi makin turun, tapi masih besar ya, walaupun turunnya tipis-tipis, tapi ya cukup signifikan penurunan untuk BMRI. Ya, seperti itu aja untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI. Di hari ini naik 0,86% ke harga 4.670. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BBRI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI hari ini kembali menguji supportnya atau support pertengahan di 4.660 ya. Hari ini sempat menyentuh level terendahnya di 4.650, tapi tutupnya naik 20 poin. Apakah besok bisa melanjutkan penurunan? Kalau IHSG nggak bagus atau juga koreksi, harusnya BBRI akan melanjutkan penurunan, menguji trendline uptrendnya ini, dan ada EMA 60 di 4.590. Ke situ arahnya apakah akan membuat ekor atau tutup breakdown dan lusanya bisa lanjut sampai 4.460, bisa juga ya. Jadi tergantung market aja nih. Apakah harga sekarang masih ideal untuk buy? Udah di harga tanggung ya untuk trading, ya wait and see aja dulu, walaupun ini dekat support. Kalau saya mending saya belinya ya di daerah 4.570 sampai 4.580 ini aja, buy on weakness, buy on support EMA 60-nya ini, daripada di sini agak nanggung walaupun ada trend line yang menjaga ya. Ini bisa dikatakan trend line-nya. Jadi seperti itu untuk BBRI. Indikator MACD masih membentuk dead cross dan mengarah ke bawah, walaupun masih di atas 0 ya cukup aman. Asalkan BBRI tidak breakdown, atau ya kalaupun harus breakdown ya membuat ekor aja lah atau shadow baru tarik naik dan tetap tutup di atas 4.660. Jadi seperti itu untuk BBRI. BBRI juga ya masih uptrend ya, walaupun minornya ini sideways. Ya nggak masalah ya untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,83% ke harga 32.825. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net sell yang cukup signifikan, dan minggu lalu juga BBCA terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA akhirnya breakdown dengan volume. Untuk besok sepertinya ada potensi untuk menutup gap di 32.570. Ada gap kecil. Kalau tetap melanjutkan penurunan, ya arah BBCA bisa sampai EMA 200-nya untuk saat ini ada di harga 31.525. Jadi kalau dilihat atau ditarik downside-nya ya lumayan lah ya, 4% lagi penurunannya.
Bagi yang untuk investasi ya nggak masalah, kalaupun turun ke 31.000 ini 500 tambah lagi di bawah, biarin aja. Pasti kalau ISG membaik, ekonomi membaik, sentimen positif banyak keluar, ya BBCA kembali ke atas ya pasti. Walaupun ya mungkin nggak dalam waktu dekat, ya midterm lah 3 sampai 4 bulan bisa balik ke 37.000 juga masih bisa ya. Cuman memang kalau kita lihat jangka pendek ya arahnya masih bisa ke bawah ya. Ini BBCA juga sudah membentuk higher low barunya, dan ini dia akan membentuk. Nah jadi seperti itu untuk ya BBCA minornya downtrend. Kalau breakdown dari trendline downtrendnya ya arahnya terdekat ke 31.500. Seperti itu aja untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini terkoreksi cukup dalam 3,17% ke harga 1.830. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN juga sudah breakdown dari EMA 60 dengan volume. Jadi perlu hati-hati karena ya support minornya lagi ada di 1.800. Kalau di breakdown lagi arahnya 1.700. Jadi ya BBTN bisa dikatakan juga false breakout dan juga bisa gagal membuat handle, dan ternyata dia koreksi dalam setelah gagal mempertahankan 2.000 dan sekarang 1.800 supportnya. Kalau di breakdown ya arahnya 1.700. Dan apakah bisa kembali dengan cepat untuk BBTN? Sepertinya agak berat ya. Kemungkinan kalau besok atau lusa nggak bisa kembali ke 1.600. Kalau mengarah ke 1.700, BBTN ke daerah sini agak berat kalau naik sampai 2.200 lagi dalam waktu dekat. Tapi kalau besok atau lusa bisa kembali ke atas 1.900, apalagi minggu depan bisa balik ke 2.000, ya cukup mudah dia ke 2.200. Tapi kalau ternyata besok melanjutkan penurunan sampai 1.700, jadi ya kemungkinan malah sideways di range harga 1.700, supportnya resistennya di 1.850. Jadi seperti itu aja untuk BBTN. Indikator MACD garis biru sudah membentuk dead cross, garis biru juga sudah di perbatasan garis nol dan sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah nol juga makin dalam, volume makin meningkat saat penurunan. Jadi memang kekuatan seller ada. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang di hari ini ditutup di harga 3.000, terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN juga breakdown dari 3.090 seperti yang saya bilang ya. Kalau breakdown dari 3.090, cut loss di bawah 2.980. Kalau besok dia menyentuh 2.980, cut loss saja, nggak usah mikir, nanti beli lagi aja sekalian di bawah ya, di 2.850, bisa buy di 2.850. Hari ini BDMN terkoreksi dengan volume semakin kecil, dan hari ini juga ada perlawanan saat menyentuh 2.980 low-nya hari ini. Ada potensi rebound, ada ya. Makanya besok atau lusa kalau BDMN mampu mau mempertahankan yang sekarang resistennya, dulunya support 3.090, dia harus naik. Besok atau lusa harus kembali ke atas 3.090 atau minimal tutup di 3.100. Kalau besok tetap membuat candle merah, potensi arahnya bisa sampai EMA 200-nya yang saat ini di harga 2.840. Jadi seperti itu untuk BDMN. Hari ini BDMN juga MACD-nya mengarah ke bawah lagi, sudah membentuk dead cross bahkan dari 2 Maret ya, jadi 1 bulan di bawah perbatasan garis nol. Bar chart di bawah nol juga makin dalam. Jadi peluang BDMN masih bisa lanjut koreksi. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang di hari ini ditutup terkoreksi 6,25% ke harga 9.375. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto akhirnya breakdown dengan
volume. Breakdown support sideway-nya di 9600. Jadi wait and see aja dulu. Ya, apakah bisa rebound besok? Bisa, cuman resikonya bisa dibawa ke bawah karena Arto juga sudah di harga tinggi. Kalau saya mending nunggu di daerah 8450 baru saya akan spekulasi buy on weakness. Tunggu aja di bawah. Kemungkinan juga Arto akan ada pantulan saat menyentuh daerah 8300 ini. Kalaupun harus breakdown atau membuat shadow, ya menguji EMA 60-nya yang saat ini ada di harga 7550. Indikator MACD masih membentuk dead cross walaupun masih di atas 0, tapi garis biru sudah mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi peluang Arto sepertinya besok masih bisa lanjut koreksi. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, yang bingung memilih saham yang berpotensi untuk ditradingkan untuk mendapatkan profit, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti akan dipandu dan dipilihkan sahamnya dan akan dibuatkan trading plan-nya, juga free konsultasi portofolio selama berlangganan. Bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang untuk info selanjutnya, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.